Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Ibu. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Fathia Novianti, mahasiswa dari S1 PJJ Akuntansi dari kelas AK 606. Kali ini akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perhitungan dari jawaban UAS. Baik, saya langsung saja. Pada soal pertama, ini membahas transaksi persediaan antar perusahaan Palpati dan Kailo. Untuk soal kedua nanti akan membahas transfer aset tidak lancar antara Raja dan Dermawan dan Jendropok. Untuk prinsip yang saya gunakan merupakan laporan consolidation, harus melihat grup sebagai satu entitas sehingga transaksi internal dan laba yang belum direalisasi harus dieliminasi. Baik, untuk nomor 1, untuk dasar akuisisi dan diferensial, untuk sebelum masuk ke transaksi persediaannya ini saya terlebih dahulu menghitung selisih dari nilai akuisisinya. Jadi Palpatine ini membeli 80% saham Kailo seharga $400.000. Nilai implisit 100% Kailo bisa dihitung sama dengan 400.000 dibagi 80%. Jadi ketemu nilai $500.000. Untuk nilai buku aset Kailo saat akuisisi itu dihitung dengan common stock senilai $200.000 ditambah return earning senilai $175.000. Jadi ketemu angka $375.000. Untuk nilai diferensialnya dihitung dengan $500.000 dikurang dari $375.000, jadi ketemu angka $125.000. Nah, dari nilai diferensial ini dialokasikan ke equipment sebesar $60.000, ke paten sebesar $45.000, dan sisanya ke goodwill sebesar $20.000. Untuk depresiasi tambahan equipment dihitung dengan $60.000 dibagi 5, maka ketemu nilai $12.000 per tahun. Untuk amortisasi paten itu dihitung dengan $45.000 dibagi dengan 10, jadi ketemu angka $4.500 per tahun. Total beban diferensial yang mengurangi laba setiap tahun ketemu sebesar angka $16.500. Jadi $12.000 depresiasi equipment dan $4.500 merupakan amortisasi paten. Kemudian untuk menelusuri laba yang masih berada di persediaan. Jadi diketahui ini transaksinya kan pada 2000X3, ini Kailo menjual ke Palpatine, harganya $80.000, biayanya $64.000, jadi laba internalnya ada $16.000. Nah, pada tahun 2000X4, Palpatine ini menjual kembali $44.000 dari harga transfer yang tadi $80.000. Kemudian proporsi yang terjual itu sebesar 55%. Nah, laba-laba yang terrealisasi pada 2000X4 ini bisa dihitung dengan 55% dikali dari $16.000 sama dengan $8.800. Untuk sisa harga transfer di tahun 2000X3 yaitu sebesar $36.000 karena margin terhadap harga transfer sebesar 20%, laba yang belum terrealisasi yaitu sebesar $7.200. Untuk transaksi upstream pada tahun 2000X4, Kailo ini menjual barang biaya sebesar $75.000 menjadi $120.000. Labanya ketemu $45.000 atau sekitar 37,5% dari harga transfer. Sisa persediaan $40.000, maka laba yang belum terrealisasi bisa dihitung dengan 37,5% dikali $40.000, yaitu sebesar $15.000. Untuk transaksi downstream, tahun 2004 Palpatine menjual barang biaya senilai $8.750.000 menjadi $17.500. Margin laba terhadap harga transfer ini sebesar 50%. Maka sisa persediaan di Kailo
$7.500, maka laba belum terrealisasinya jadi 50% dikali $7.500, maka ketemu $3.750. Untuk total koleksi laba dalam persediaan akhir sebesar $7.200 ditambah $15.000 ditambah lagi $3.750, maka senilai $25.950. Gitu. Perbedaan arah transaksinya ini jadi penting untuk penjualan Kailo ke Palpatine itu merupakan upstream, sehingga dampaknya dibagi antara pemegang saham pengendali dan NCI. Untuk penjualan Palpatine ke Kailo itu merupakan downstream, sehingga laba belum terrealisasinya dibebankan ke pihak induk. Oke. Ini kan jadi koreksi persediaan akhir seluruhnya $25.950. Kemudian ada uji konsistensi fully adjusted equity method. Oke. Laba bersih Kailo menurut trial balance itu ada $15.000. Bisa dihitung dengan mengurangi 125.000 dikurang 85.000 dikurang 20.000 dikurang 5.000, jadi ketemu $15.000. Nah, laba Kailo setelah penyesuaian upstream dan diferensial itu bisa dihitung dengan $15.000 ditambah 8.800 dikurang 15.000 dikurang 16.500, maka ketemu ruginya sebesar $7.700. Nah, kemudian bagian Palpatine itu 80%, maka ruginya jadi 6.160 dikurangi laba downstream belum terrealisasi 3.750, maka income from Kailo menurut fully adjusted equity method itu merupakan rugi sebesar $9.910. Di soal itu kan terdapat angka investment in Kailo 420.090 dan income from Kailo itu $70.090 yang tidak dapat direkonsiliasi dengan data transaksi, karena itu pada lembar jawaban saya nampilkannya penyesuaiannya sebesar $80.000 agar metode fully adjusted with konsisten. Gitu. Kemudian ada jurnal eliminasi atau ayat penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Yang pertama ini rekonsiliasi data trial balance dengan fully adjusted equity method, maka jurnalnya akan berupa income from Kailo-nya di debit dan investment in Kailo-nya di kredit senilai $80.000. Kemudian di eliminasi dasar ekuitas Kailo itu jurnalnya ada common stock Kailo, return earning semula atau awal tahun dari Kailo, income from Kailo dan NCI in net income nilainya masing-masing 200.000, 175.000, 3.290 dan 1.760. Untuk di kreditnya ada dividen declared di Kailo, investment in Kailo dan NCI in net asset masing-masing 30.279.290 dan 70.760. Kemudian ada pembebanan diferensial tahun 2000X4, ada akun-akunnya yaitu depreciation expense, amortisasi expense, yaitu paten. Jadi ada 12.000 dan 4.500 itu di debit. Kemudian untuk di kreditnya ada income from Kailo dan NCI net income masing-masing sebesar 13.200 dan 3.300. Kemudian ada jurnal untuk menyajikan sisa diferensial pada 31 Desember 2000X4. Untuk equipment, paten dan goodwill masing-masing di debit 60.000, 36.000 dan 20.000. Kemudian di kreditnya ada akumulasi depresiasi, investment in Kailo dan NCI ini net asetnya masing-masing 24.000, 73.600 dan 18.400. Kemudian ada jurnal meneruskan deferral transaksi upstream 2000X3 dan mengakui bagian yang terjual. Untuk di debit ada akun investment in Kailo dan NCI net asset masing-masing di 12.800
dan 3.200. Kemudian di kredit ada COGS and inventory masing-masing 8.800 dan 7.200. Kemudian ada jurnal menghapus penjualan persediaan antar perusahaan tahun 2000X4. Ada sales COGS, sales 137.500 di debit, untuk COGS di kredit 137.500 juga. Untuk selanjutnya ada menangguhkan laba persediaan akhir dari tahun penjualan 2000X4. Ini jurnalnya COGS pada inventory dengan nilai 18.750. Begitu. Nah, setelah penyesuaian jurnal tersebut, laba bersih konsolidasi itu dapat langsung diuji langsung. Jadi tinggal ditambahin aja antara laba operasi Palpatin sebelum mendapat investasi, laba Kailo ditambah realisasi laba upstream lama, dikurang laba upstream akhir, dikurang laba downstream, dikurang beban diferensial, maka akan ketemu nilai $120.150 karena NCE menanggung rugi sebesar 1.540, maka laba yang menjadi hak dari pemegang saham Palpatin itu adalah sebesar $121.690. Jurnalnya worksheetnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk hasilnya yaitu laba internal persediaan yang belum direalisasi itu sudah dihapus, diferensial akuisisinya sudah dibebankan, dan worksheet konsolidasinya seimbang pada angka $1.138.050. Kemudian ada soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini merupakan transfer antar perusahaan, yaitu aset tidak lancar. Jadi di sini diketahui tanah yang dijual oleh Raja Dermawan itu merupakan tanah biaya sebesar 50.000, dijual kepada Genropok itu sebesar 60.000. Nih, untuk keuntungan dari tanah ini sebesar 10.000 itu downstream ya atas transaksinya, karena kan dia dijualnya lebih tinggi. Untuk equipment yang dibeli Genropok itu 150.000, umur tahunnya 15 tahun, depresiasi per tahunnya 10.000. Sampai akhir 2029 itu udah disusutkan 5 tahun, jadi akumulasi depresiasinya sebesar 50.000. Untuk nilai buku equipment saat transfer, dikurangi saja 150 dikurangi 50.000 sama dengan 100. Harga transfer ke rajanya sebesar 120.000, jadi gain upstreamnya ada 20.000, selisih dari 120 dikurang 100.000. Kemudian untuk sisa umurnya ada 10 tahun, depresiasi menurut pembeli 12.000 per tahun, sedangkan dari sudut grup seharusnya 10.000. Excess appreciation-nya 2.000 per tahun, jadi pada 2030 gain yang terrealisasi yaitu sebesar 2.000 dan gain yang masih ditanggungkan ada 18.000. Kemudian ada pencatatan equity method oleh Raja Dermawan untuk tahun 2030. Jadi laba bersihnya ada 45.000 totalnya. Terus bagian dari Raja Dermawan ini 70%, maka 70% maka jadinya 31.500. Untuk dividen dari Genropok itu ada 35.000, bagian rajanya 70%, jadi dicatatnya 24.500. Untuk realisasi gain upstream melalui depresiasinya 2.000, bagian raja 70%, jadi 1.400.
Untuk gain tanah downstream 10.000 ditanggungan seluruhnya dari pendapatan induk. Jadi income from Gentrokoknya bisa dihitung dari 31.500 ditambah 24.000 ditambah 1.400 dikurang 10.000 yaitu 22.900. Nah gitu. Untuk penjurnalannya bisa dilihat sebagai berikut. Gitu. Baik. Oke, sebagai kesimpulannya dari perhitungan dua soal itu adalah menghapus dampak transaksi internal. Untuk pada persediaan, laba ditunda sampai barang dijual ke pihak luar. Kemudian untuk pada aset tidak lancar, gain tanah itu ditunda sampai aset keluar dari grup. Sedangkan gain equipment direalisasi bertahap melalui koreksi depresiasi. Setelah seluruh eksaminasi dilakukan, worksheet soal 1 itu balance sebesar 1.138.050 dolar. Dan untuk worksheetnya soal kedua itu balance sebesar 1.170.900 dolar. Untuk soal ketiga, ini kan studi kasus, tidak akan saya presentasikan karena tidak ada perhitungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.